Apa yang membuat angka penambahan kasus baru virus corona masih tinggi? Apakah benar salah satunya karena warga tidak patuh akan jaga jarak fisik dan sosial? Kami akan membahasnya bersama ahli epidemiologi UI, Dr. Pandu Riono. Selamat sore, Pak Pandu. Selamat sore, Mbak. Pak Pandu, selain yang menggembirakan karena tingginya jumlah pasien sembuh, namun jumlah kasus baru juga masih tinggi. Apa yang membuat kasus ini, terutama kasus positif baru, masih tinggi, Pak? Bahkan hari ini bertambah 533. Iya, karena tingkat kepatuhan masyarakat itu tidak menambah, sehingga mereka cenderung tidak patuh. Seperti data-data secara nasional, menggunakan data dari Google itu terlihat bahwa tidak ada peningkatan kepatuhan masyarakat. Juga data DKI juga demikian. Begitu tadinya sudah tingkat kepatuhannya meningkat, sekarang menurun lagi. Tidak heran angka kasus terus meningkat. Padahal tadi sudah cukup menggembirakan untuk DKI, di mana sudah turun, tetapi tidak jadi turun. Anda melihat bahwa PSBB yang sudah diterapkan di sejumlah kota ini tidak efektif juga, Pak? Belum efektif, karena masih banyak bocor-bocornya di sana kiri. Kenapa tidak efektif? Karena tidak dimonitoring dan tidak dievaluasi. Jadi kalau ada kegiatan PSBB, mohon agar dimonitoring dan dievaluasi sehingga selalu ada perbaikan. Kalau hanya dilepas begini saja, maka kita akan melihat bahwa efeknya tidak efektif. Padahal masyarakat sudah menderita dan untuk banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah berhenti, banyak yang kena PHK dan sebagainya. Ya Pak Pandu, seharusnya kan angka yang diinformasikan pemerintah setiap hari ini bisa menjadi warning buat masyarakat. Mengapa ini tidak diindahkan? Terkesan hanya ini angka matematis semata. Ya, karena angka itu tidak hidup. Angka itu kan cuma angka. Orang tidak sadar bahwa angka itu adalah manusia. Apalagi kalau kita melihat jumlah kematian. Dan bagaimana untuk bisa menerjemahkan? Menurut saya sih memang terlalu top down sekarang ini. PSBB terlalu top down sehingga harusnya PSBB di mana masyarakat yang mulai mengambil inisiatif. Mulai mengambil inisiatif dalam pengertian bahwa pembatasan sosialnya tidak berbatas wilayah lagi, tapi berbasis komunitas. Sehingga kalau berbasis komunitas, komunitas akan sadar bahwa mereka yang mengingatkan, mereka yang sadar, mereka yang memulai. Jadi tingkat kepatuhannya akan lebih meningkat dibandingkan kalau top down seperti ini. Jadi mereka cenderung tidak peduli. Oke, berapa besar peluang ini bisa dijalankan? Sistem bottom up ini berbasis komunitas, menjaga jarak fisik dan sebagainya. Saya kira cukup besar karena masyarakat Indonesia itu sudah berkali-kali mengalami bencana banjir, bencana gunung berapi, bencana tsunami, dan banyak sekali karena daerah kita kan daerah bencana. Dan kita melihat bahwa resilient di masyarakat itu tinggi, solidaritas tinggi. Kalau mereka diajak dari awal, sayangnya tidak diajak dari awal, dilupakan bahkan. Nah ini yang menurut saya sudah kita harus memberikan peluang pada masyarakat untuk mengambil alih, untuk menginisiasi pembatasan sosial yang berbasis masyarakat atau berbasis komunitas. Ya, kalau kita lihat berbasis komunitas, justru mudik angkanya masih tetap bertambah. Ada aja orang yang bisa cari celah untuk kembali ke kampung halamannya dan keluarga tetap menerima. Bagaimana fenomena ini, Pak Pandu? Nah itu kan kalau berbasis komunitas sejak awal, itu tidak bisa diterima. Maka mereka akan menyediakan tempat isolasi. Akan dijaga tidak bisa masuk ke dalam pemukiman atau lingkungan mereka. Jadi misalnya suatu desa, ya ada anggota masyarakat yang mudik, itu tidak akan diterima oleh masyarakat lainnya, karena dia bisa menjadi sumber penularan. Seperti itulah di mana kita bisa menjaga berlapis-lapis dan masyarakat bisa mengambil alih, bukan mengambil alih dalam pengertian ini, tapi bisa memonitoring dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih efektif dibandingkan hanya perintah-perintah saja. Pak Pandu, dengan tingkat kesadaran warga begitu yang rendah, apakah ini bisa membuat masa penyebaran bahkan puncak corona di Indonesia bertambah lama? Ya, bukan saja bertambah lama, tetapi juga kasus yang itu akan meningkat terus. Kita seharusnya bisa sudah mulai landai, sudah membentuk puncak dan tinggal turun, tapi tidak terjadi, masih naik terus. Ini yang mengkhawatirkan sehingga kita
tidak punya kesempatan untuk bisa lebih cepat mengakhiri atau meredakan pandemi ini. Dengan kondisi yang seperti ini, perkiraannya kapan Pak pandemi ini akan berakhir di Indonesia? Saya masih belum tahu, karena kita belum tahu bagaimana bocoran mudik ini terjadi. Karena sejak adanya pelonggaran untuk mobilitas penduduk dengan dibukanya transportasi, ini kan membuka peluang-peluang baru, masyarakat akan mengupayakan mudik walaupun dilarang. Sehingga sekarang tinggal masyarakat setempat untuk mencegahnya dan menganggap bahwa mereka kalau mudik akan ditolak misalnya. Demikian. Pak Pandu, disadari atau tidak belakangan ini Jakarta seolah kembali ke relnya, semakin ramai, semakin macet. Saya berharap ini hanya yang tampak di permukaannya saja. Bagaimana Anda melihat seharusnya Jakarta ini bisa jadi portfolio dicontoh oleh kota-kota lain untuk bisa menghadapi pandemi? Iya, seharusnya Jakarta tadinya saya juga mengharap bisa menjadi contoh. Ternyata tidak. Ketika turun dan ketika semuanya euforia, itu ternyata tidak, masyarakat sudah mulai keluar. Wah, kita sudah mulai turun gitu dan sebagainya. Itu terbukti objektif bahwa tingkat kepatuhannya menurun. Artinya tadinya sudah 60%, sekarang tinggal 55% masyarakat yang patuh untuk tinggal di rumah. 55% masyarakat patuh di rumah. Saya berharap bahwa ini membangun kesadaran setiap orang untuk tetap jaga jarak untuk keselamatan bersama. Sekali lagi terima kasih Pak Pandu Riono sudah berbincang bersama kami.